وأطير منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما رقت عيناي شوقا ولطيب بدن الفتى عشق فأتيت إلى حبيبي فبدأ القلب أدفعا صلي على محمد السلام عليك يا قمر سيدنا النبي قمر
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahlan wa sahlan, ya marhaban. Ad-da'i Allah Habibil Mahbub Al-Ustadz Nasihin beserta rombongan. Nata'ala Allah bidhulli hayati wa nafa'ana Allah bi'ulumhim. Mudah-mudahan beliau semua guru-guru kita khususnya Ustadz Nasihin bersama rombongan mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan juga dari pasukan mercon yang hadir juga, walaupun telat, beliau aslinya panitia ini. Gara-gara perang dunia 3 jadi telat datangnya. Harusnya tanggal kemarin 5 hari yang lalu sudah ada di sini janji beliau. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dia sudah nyampe sini dengan selamat. Dan doakan juga tim mercon mudah-mudahan panjang umur, sehat, ditaatillah Allah juga, amin ya rabbal. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah, kita dengarkan dulu mauizah hasanah dari guru-guru spiritual kita yang belum kemarin belum menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Mari kita dengarkan dulu yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita dari Allah Al-Ustadz Yuda, tahu dari Kesatria Langit YouTube-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe insyaallah. Pada beliau falyatafaddal fa'alil mashkura. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal ardi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Rabbi bil Mustafa
muliakan, yaitu guru kita yang mulia Gus Idris beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan nikmat sehat, panjang umur, kesehatan jasmani maupun rohani. Dan saya hormati serta saya muliakan Abah Yai. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan nikmat sehat, panjang umur. Dan para spiritual Indonesia yang ada di sini, ada Master Paul dan Ki Barcon, terus guru kita juga IMS Gus Nur Samsudin, dan para spiritual yang lainnya. Tanpa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menambah semangat, marilah kita membaca mas. Prajurit, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara.
Alhamdulillah kita tanamkan rasa semangat kita, karena dengan berkumpulnya kita semua ini mudah-mudahan adalah tali pengikat silaturahmi kita untuk semua. Jadi harapan saya kepada para jenengan yang ada di sini, para spiritual dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan acara kumpul para spiritual ini nanti bisa diadakan di tempat-tempat yang lain. Kita adakan agar kita bisa berzikir atau bersolawat sama-sama, dan intinya jadi kita enggak di tempat zikir saja ya. Nanti insya Allah agenda untuk bulan depan ataupun tahun depan nanti kita coba untuk rolling. Jadi kita tunjukkan bahwa bersatu itu indah. Nah, buat ya, jadi intinya kita tingkatkan tali silaturahmi aja. Mungkin itu aja, karena ada Ustaz Nasir dan Timur John. Jadi saya sebagai junior, mungkin beliau yang lebih pantas untuk menyampaikannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan sampaikan beliau menambahkan keimanan kita kepada Allah, semangat, giroh, perjuangan kita, bahwa suatu yang indah apabila kita berjuang sampai akhir hayat dengan semangat. Tentunya apa yang bisa kita perjuangkan, kita perjuangkan untuk agama dan bangsa yang kita cintai, walaupun hanya dengan senyuman, walaupun hanya dengan doa. Masya Allah, di sini para pejuang-pejuang semua ya, para pembasmi sihir, santet luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita dengarkan dulu mau'idah hasanah, ujangan yang kita tunggu-tunggu, yang gak asing lagi di media sosial, membasmi dukun santet, yaitu beliau Adailullah Al-Ustaz Nasihin dari Lampung. Kepada beliau falyatafaddal fa'alaihi masykuran. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul kiram, khususnya Sayyidul Bait Gus Idris yang saya hormati, dan para kiai dan juga para guru-guru yang senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk semuanya, khususnya untuk para santri-santri dan para guru-guru semuanya, mungkin sudah sedikit atau banyaknya tahu tentang diri saya ya. Jadi saya ini berasal dari Lampung ya. Saya menghadiri undangan dari beliau Gus Idris, datang dari Lampung, kemarin sempat mampir ke Banten, kediaman Ki Merson ya. Setelah itu langsung lanjut ke sini. Alhamdulillah perjalanannya lancar ya. Jadi saya sedikit menyampaikan juga ya tentang suatu keilmuan, tentang suatu yang mana media dakwah, yang mana juga yang dikatakan kita ini hidup Islam ini tujuannya untuk apa, dan kenapa kita dikumpulkan di sini, tujuannya untuk apa ya. Jadi bukan sekedar kita hanya ingin bertatap wajah saja ya. Jadi kita datang di sini, berkumpul di sini yang pertama untuk menjalin tali silaturahmi. Karena ketika kita sudah bertemu,
kita sudah tahu masing-masing ya, tidak hanya mengenal di YouTube, tidak hanya mengenal di media sosial ya. Jadi ketika kita sudah mengenal secara langsung siapa Gus Idris, Gus Nur Samsun dan para guru-guru lainnya, dan insya Allah sudah melihat secara detail aslinya seperti apa kan gitu. Nah jadi untuk para jamaah, khususnya untuk para santri-santri ya yang sedang belajar di Pondok Pesantren Gus Idris, ya saya doakan penuh semangat ya belajarnya ya. Agamanya itu dirajinin belajarnya, jangan pernah disia-siakan waktu ya. Nah, ketika kita masih muda, kita sudah diberikan Allah waktu untuk belajar agama, maka disitulah kita termasuk hamba Allah yang sangat beruntung. Karena kalau kita lihat banyak orang yang sudah tua tapi tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat. Tapi ketika mereka itu ingin bertobat, tapi umurnya sudah tua, tapi tidak ada kata terlambat ya. Tapi untuk para santri-santri juga yang masih muda ini sangat luar biasa sekali ya. Jangan pernah putus semangat untuk belajar ilmu agama ya. Yang namanya suatu kelebihan itu Allah titipkan ya. Jadi bukan kita mempelajari, bukan kita mencari ya. Ketika kita mencari dengan tujuan untuk dunia maka tidak akan dapat ya. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diri kita akan Allah titipkan suatu kelebihan ya. Jadi untuk para santri-santri juga di sini ya, semangat belajar ilmu agamanya. Dan untuk para guru-guru ya, saya mohon maaf ya, saya berdiri di sini ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, kalaupun ada kata-kata nantinya yang salah ya, saya mohon maaf ya, mungkin kehilangan dari saya. Di sini juga saya menyampaikan ya, bahwa sedikit saya mengenalkan tentang diri saya dulu ya, biar para jamaah sini pada tahu semuanya insya Allah ya. Jadi sedikit-sedikit saya bercerita bahwa saya ini tinggal di Lampung Tengah, salah satu spiritualis di Lampung Tengah ya. Saya mengembangkan suatu metode dakwah saya dengan media spiritual ya. Jadi dengan cara ini, dengan jalan ini, saya bisa mendekati masyarakat, saya bisa mengajak masyarakat, yang mana masyarakat itu ketika dia mendengarkan ceramah, yang mana ceramah itu hanya di mimbar saja, tapi kali ini ada suatu metode dakwah terbaru ya, bukan terbaru ya sebenarnya, tapi ini metode yang sangat tepat di saat zaman COVID-19 ya, yaitu dengan media YouTube ya. Jadi ketika sahabat-sahabat di rumah pun bisa menonton YouTube, tapi di dalam sisi lain ketika sahabat terhibur dengan tontonan, tapi di situ ada sisi lain, saya memberikan suatu kata-kata yang sifatnya itu sebenarnya saya menanamkan suatu pemikiran pada masyarakat bahwa jauhilah dunia perdukunan ya. Karena saya sendiri sudah pengalaman ya, saya dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, saya sudah pergi kemana-mana ya. Artinya itu saya di sana belajar, dan saya juga pernah memasuki yang namanya dunia perdukunan. Saya memasuki itu bukan berarti saya ingin jadi dukun, tidak. Saya ingin tahu, saya tidak ingin lisan saya mengucap dukun itu sesat, dukun itu hina, tidak. Tapi saya harus memasuki dulu, sesatnya di mana, hinanya di mana, kan gitu ya. Jadi setelah dari pengalaman itu, insya Allah kita bisa tahu yang mana sesat, yang mana hina. Jadi salah satu kesesatan yang dibuat oleh dunia perdukunan itu ya, salah satunya itu menanamkan suatu kepercayaan pada jimat ya. Itu yang saya temui di mana-mana. Rata-rata dukun itu jual jimat. Nah, jadi untuk para sahabat-sahabat semua ya, para santri, para guru-guru ya, jadi kita tanamkan keyakinan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama saya belajar kemana-mana, tidak ada yang namanya sakti, tidak ada yang namanya hebat ya, tidak ada. Jadi yang ada itu adalah suatu pemahaman tentang suatu kebenaran ya. Ketika saya sudah pergi kemana-mana, saya itu yang dapat pemahaman. Saya tahu tentang dunia keilmuan, jadi saya bisa tahu bahwa tidak ada sakti, tidak ada yang kuat selain kekuatan milik Allah. Jadi selama ini kita di dunia ini apa yang harus kita cari ya? Tidak ada yang kita cari selain kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kehidupan kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam kehidupan manusia ya. Jadi ketika sahabat-sahabat ataupun semuanya jamaah di sini
yang ingin mengubah dirinya menjadi baik, yang ingin mengubah dirinya untuk menjadi orang yang bermanfaat, ikuti cara kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat ini banyak sekali suatu keilmuan-keilmuan yang ada hanya di imajinasi, ya, yang ada hanya di imajinasi. Tapi untuk para jamaah semua, insya Allah, ya, mudah-mudahan suatu imajinasi itu dijadikan suatu hal nyata dalam diri kita, ya. Hal nyata itu termasuk diri kita. Seumpama diri kita ingin menjadi orang rajin, maka jangan berkata rajin saja, tapi diawali dari kehidupan kita, benar-benar kita rajin. Salah satunya, ya, setan itu sangat mudah sekali menggoda manusia, mengelabui pikiran manusia dengan manusia-manusia yang bodoh, ya. Manusia-manusia yang bodoh itu apa? Manusia yang bodoh itu manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk belajar ilmu, sementara dirinya sadar bahwa dirinya tidak paham tentang ilmuwan. Nah, makanya untuk para santri-santri juga saya sangat bangga sekali, saya sangat luar biasa sekali melihatnya, ya, dengan penuh semangat belajar keilmuan dengan Gus Idris, ya, yang insya Allah ketika masih muda sudah belajar ilmu, insya Allah diteruskan, ya, sampai diamalkan, dan insya Allah jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah diri kita dunia dan akhirat akan terjamin, ya. Tidak ada yang namanya suatu keburukan datang ke diri kita kalau kita niatnya karena Allah, ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu niatnya karena kepentingan dunia, maka kehidupan dia akan hancur, ya, akan hancur dengan kelakuan dia sendiri. Tapi ketika manusia itu bertujuan mengharap ridha Allah dengan caranya dia masing-masing, maka disitulah Allah memberikan sesuatu yang dikatakan keistimewaan, ya. Keistimewaan itu banyak sekali, ya. Salah satunya Allah berikan suatu kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Allah berikan ketenangan pikirannya, Allah diberikan kedamaian dalam hatinya, yang insya Allah hidup kita hari demi hari terjauh dari yang namanya penyakit hati, terjauh dari namanya pikiran-pikiran negatif, ya. Jadi untuk para jamaah-jamaah semua, dan khususnya untuk para sahabat-sahabat juga, ya, yang menonton channel YouTube. Jadi ketika sahabat semua ini ketika melihat sesuatu itu kok pikirannya negatif, kok prasangkanya buruk, kenapa? Ya, ada yang tahu nggak kenapa? Karena suatu pikiran buruk itu muncul dari prasangka hati yang tidak suka. Nah, prasangka hati yang tidak suka itu contohnya seperti apa? Ketika seseorang sudah menanamkan sifat iri dalam dirinya, maka pikiran buruk akan muncul dalam pikirannya, ya. Ketika pikiran buruk itu muncul, maka kelakuan-kelakuan manusia yang senantiasa menanamkan pikiran negatif, maka kehidupannya pun akan buruk. Nah, jadi untuk para semuanya jamaah, untuk para santri, termasuk untuk para sahabat-sahabat subscriber juga, ya, tanamkan dalam diri kita pikiran-pikiran positif yang insya Allah ketika mata kita memandang, ketika kaki kita, jauhkanlah yang namanya prasangka buruk, yang insya Allah diri kita ketika kita berpikir baik, maka baiklah hidup kita. Karena tingkah laku manusia juga mencerminkan kepribadiannya, ya. Maka dari itu kita ubah diri kita, mulai keseharian kita, tingkah laku diri kita, cara bicara kita, yang insya Allah diri kita, jadikanlah diri kita bermanfaat bagi orang banyak. Maka jadi untuk para sahabat, para santri-santri, dan para sahabat subscriber juga, ya, jadi ketika sholat itu jadikan hatinya dari segala macam bentuk penyakit hati, ya. Mungkin sekian dari saya, penyampaian dari saya, mungkin sedikit apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, matur suwun. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau Ustadz Nasihin memberikan semangat bagi kita semua, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari para dukun-dukun santet, menjauhi dari tempat-tempat kemungkaran, tempat-tempat kemusyrikan, dan mudah-mudahan yang disampaikan beliau menambahkan
mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengarkan selanjutnya dari guru-guru spiritual, masih banyak sekali yang hadir, okay? Nanti dilanjutkan pada zuhur, nanti juga dilanjutkan pada asar, dan acara inti kita malam di halaman. Doakan mudah-mudahan kita bisa menggelar di halaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengarkan dulu wejangan motivasi maidah dari Mbah Joker ya, yang samping kanan beliau ini kalau di YouTube itu pakai kayak topeng Joker ya, mirip kayak Joker ya. Pertama saya nonton YouTube beliau kemarin kaget, wah saya kira dari Amerika ya, Masya Allah. Monggo kepada Mbah Joker Ganas falyatafadhal fa alaihi masykurah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, agak lucu dikit kayaknya. Salam kenal semuanya yang ada sudah hadir di sini, dan Joker juga sangat terima kasih dengan Bu Silvis yang sudah mengundang, dengan guru-guru spiritual seluruh Indonesia yang sudah hadir di sini juga. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu bergembira gitu. Nah, dan Joker, perkenalkan diri Joker dulu ya. Joker aslinya dari Sumatera, Bengkulu ya, tapi kediaman merantau merantaunya di Jakarta. Nah, dan Joker hanya hobi explore tempat-tempat yang angker gitu. Karena Joker hidup sebatang kara. Makanya Joker memotivasikan kepada yang siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, untuk jangan pernah takut dengan apapun itu. Takutlah pada Tuhan kita, agama kita, kedua orang tua kita, dan orang yang berburu hati. Kenapa? Manusia lebih kejam daripada setan. Begitu. Kenapa manusia lebih kejam daripada setan? Karena kurang iman. Kalau setan tidak bisa membunuh manusia, tapi manusia bisa membunuh setan. Manusia bisa membunuh manusia. Istilah seperti itu. Makanya Joker selalu mengatakan hal-hal yang seperti itu buat siapapun itu. Gitu. Karena ya tidak ada yang kita takutkan di dunia ini, semuanya itu. Dan apalagi kita sudah mengumpulkan dari Gus Idris, sudah mengumpulkan para spiritual se-Indonesia untuk datang dari sini, dan bisa Joker sebutkan satu persatunya, soalnya banyak ya, gitu kan? Gitu. Kayak cukup itu aja ya Gus. Oke. Oke, satu lagi buat Joker, buat semuanya yang udah hadir di sini. Joker terima kasih sudah melihat channel Joker Ganas. Kalau yang udah melihat ya, kalau belum melihat nggak apa-apa. Kalau suka, kalau nggak apa-apa. Karena Joker itu untuk memberikan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan kita manusia awam. Terkadang-kadang yang kita rasakan dalam perjalanan hidup itu sangat susah, tapi itu semuanya tidak susah. Yang kita takutkan cuma hanya Allah. Jangan pernah takut dengan apapun itu, gitu kan? Seperti itu aja, Gus. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Joker atau Joker Ganas telah membagikan motivasi pengalaman beliau. Beliau ini sudah besar di YouTube, di media, tapi beliaunya rendah hati, Masya Allah ya. Misalnya collab sama Kiprang Lewu, beliau Masya Allah. Joker luar biasa, mudah-mudahan tajam, sehat, bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat
kita lanjutkan di mercon ini, kita tunggu dulu nanti aja biar meledak. Nunggu musuh bebuyutannya datang daripada bukan senang sejaga dulu baru kita adu nanti. Insyaallah. Nah, dengarkan dulu itu sana mungkin motivasi dari guru kita yang akan disampaikan oleh beliau daripada Padepokan Cakralodaya Ngawi Gus Dur Samsun atau GNS. Kepada beliau falyatafadhal wa alaihi masykura. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mutahharin, para alim ulama, para sesepuh ini sepuh ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan. Sepuh yang saya tuakan, wabil khusus untuk Abah Yai, Romo Yai selaku pengasuh Pondok Pesantren Thoribul Jannah, dan wabil khusus juga buat Gus Idris, Hampura, buat guru-guru semuanya. Saya berdiri tegak di sini. Tapi jadi sahabat-sahabatku semua, saudara-saudara dan setakwa, insya Allah. Tadi saya mendengar selipan dari untayan kata yang disampaikan saudara kita semua, yaitu Bang Joker Ganas. Saya mendengarkan sebuah kalimat, manusia lebih kejam daripada iblis ataupun jin ataupun setan. Bukan begitu Bang Joker? Tuh kan pacaran sendiri saya dicuekin. Nah, dan di situ dan begitu pakat dengan apa yang diutarakan atau disampaikan saudara kita Bang Joker Ganas, manusia lebih kejam daripada iblis ataupun setan. Karena kemarin sore saya kan gak tidur setengah jam, 1 jam gitu. Dari tadi pagi sampai sekarang ini saya lihat mata saya sipit tambah sipit lagi nih. Di sini saya dapat SMS. Oh, sekarang zamannya bukan SMS, WhatsApp bro. Dan di situ saya mendapatkan pesan WhatsApp dari Nyonya Iblis dan Bang Iblis. Katanya gini, Gus, saya mohon maaf, saya pamit dulu, saya gak bisa hadir menghadiri acara kita semua ini, yang dimana insya Allah acara ini akan mendapatkan ruang kemanfaatan dan di situ akan menjadikan keberkahan di dunia wal akhirah buat kita semua. Amin. Di situ saya mendapatkan SMS dari sang iblis tersebut, saya tidak bisa menghadiri acara tersebut, Gus. Kenapa? Karena saya lagi migrain katanya. Nah, kenapa bisa migrain? Karena saya mikirin manusia-manusia sekarang berpindah prosesi atau apa itu namanya? Profesi. Ya, profesi. Saya lidahnya kayak Bang Radit kayaknya. Mana Bang Radit tuh? Lidahnya ikut-ikutan. Dan saya Nur Samsun Al-Fakir menyampaikan permohonan maaf mewakili saudara saya Adi Kadabra, dan saya mewakili saudara saya Tubagus Haji Ridwan, pemburu hantu, dan saya mewakili juga untuk Abah Firmansyah, pengasuh atau pendiri pimpinan dari Padepokan Debus Ekstrim Banten. Saya mewakili beliau-beliau karena beliau-beliau sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, dan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan ini. Untuk saya sampaikan kepada panjenengan semua yang hadir maupun yang belum hadir, mohon dimaafkan karena beliau sedang ada keperluan syar'i di luar sana. Ada keperluan. Jadi kalau Abah Firmansyah keperluan keluarga karena anaknya putrinya sedang ulang tahun. Semoga putrinya Abah Firmansyah menjadikan putri yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga menjadi putri yang pokoknya yang berbobot dan berbibit. Dan untuk Abah untuk Haji Ridwan,
karena ada kesibukan acara rutinan dan itu tidak bisa ditinggalkan. Terus untuk saudara saya, saudara Andika Adabra beserta Master Limbar tidak bisa menghadiri karena ada kontrak atau jadwal di Indosiar ya Bang Paul, di Indosiar. Jadi informasi yang disampaikan kepada saya seperti itu untuk menyampaikan di forum ini, di majelis ini, semoga bisa dimaklumi. Yang intinya kita tetap harus menjadi satu padu. Mari kita berpegangan tangan, walaupun porsi piring kita berbeda-beda, warna kulit kita berbeda-beda, suku bahasa ras budaya kita berbeda-beda, akan tetapi warna darah kita sama, yaitu apa? Memang merah ya? Siapa yang darahnya merah? Darah saya hijau. Ya, satu warna yaitu warnanya merah. Jadi maka dari itu mari kita berpikir Sohibul Bait, Gus Inggris, saya, Bang Paul dan lain-lainnya bercita-cita ingin mempersatukan spiritual, bukan cuma praktisi, bukan cuma supranatural, bukan hanya paranormal, akan tetapi spiritual. Spiritual itu di mana kepala kita, di mana tubuh kita mau bersemangat untuk mencari keilmuan, cari wawasan, menambah pengetahuan, maka di situ diartikan adalah spiritual. Berbeda dengan supranatural, berbeda dengan paranormal. Seperti itu. Spiritual adalah spirit, artinya semangat. Intelektual adalah intelektual, keilmuan atau wawasan. Seperti itu. Jadi spiritual itu tidak harus anak kecil, tidak harus orang dewasa, tidak harus anak muda, tidak harus tua, tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Tidak harus orang yang berduit, tidak harus orang yang tidak punya duit. Selagi kita itu semua lahir di bumi ini kok semangat mencari ilmu, mencari wawasan, mencari pengalaman, mencari pengetahuan, maka di situ insya Allah dia katakan kategori spiritual. Berarti kita semua itu spiritual sebetulnya. Kalau dikatakan guru-guru spiritual, ya insya Allah kita semua adalah guru-guru spiritual untuk minimal diri kita sendiri. Guru untuk diri kita sendiri. Dan cita-cita kami adalah pemersatu untuk menjadikan contoh. Semoga dengan contoh awal perdana ini kita bisa menyambung di episode-episode berikutnya, entah nanti di tempatnya Bang Paul, entah nanti di tempatnya Bang Joker Ganas, entah nanti di tempatnya Ustadz Nasihin, atau mungkin di tempatnya Gus Yuda, atau mungkin di tempatnya Bang Radit. Ya, jangan tempat saya ya, soalnya tempat saya makanannya diunggul. Ya nanti bisa ke tempat saya kapan-kapan, nanti ada pembahasan. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya hanya ingin memotivasi kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang belum bisa hadir. Saya harap dukungannya saja, doanya saja. Kalaupun mohon maaf saya ingin mewakili Gus Idris, saya boleh menjawab Gus mengenai bender? Boleh. Jadi saya ingin menjawab, saya mewakili keluarga besar Gus Idris atau keluarga besar Pondok Pesantren Tariqul Jannah. Kalaupun ada pun para fans atau followers atau mungkin para netizen yang bertanya-tanya, kok foto ini tidak ada, foto ini tidak ada, foto ini si A si B si D tidak ada. Mohon maaf, tidak muat tempatnya. Jadi ukurannya itu tidak muat, ukurannya tidak muat. Dan di situ pertama itu karena tidak muat. Kedua, karena mohon maaf bukan apa-apa, dari pihak kita, pihak kami sudah berusaha maksimal, semaksimal mungkin pikiran dan tenaga kita, hati kita semua sudah kita peras untuk mempersatukan ini semua. Akan tetapi apalah daya dan apalah upaya dan apa yang akan kita terima. Walhasil seperti ini, saya tidak mau panjang lebar, tidak mau membongkar apapun. Yang intinya semua akan dilihat dan semua akan dijawab dengan hati nurani kalian semua. Tidak apa-apa, tidak masalah dengan ini itu tidak. Yang artinya satu, pertama karena tidak muat karena sudah full, yang didata, yang sudah terdaftar, dan ternyata ada beberapa yang tidak tercantumkan di foto itu dan tidak hadir di sini karena satu, tidak menjawab telepon ataupun WhatsApp dari kami. Kami berusaha sebaik mungkin
seakhlakul karimah mungkin, sesantun mungkin, akan tetapi tanggapannya nonsen ataupun nihil. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin posisi di atas, saya di bawah. Mungkin badannya gede, saya cengkrik, krempeng, tapi saya walaupun krempeng kayak gini, saya kuat. Kuat apa? 2 ronde. Jadi sahabat-sahabat, saya sebetulnya pengen pantun sahabat-sahabat, tapi kata Gus Idris nanti aja pantunnya. Nanti atau sekarang Gus? Nanti aja. Ini kita berikan kesempatan untuk teman-teman lainnya ya. Oke sahabat-sahabat, semoga bisa dimengerti apa yang saya jawabkan untuk mewakili keluarga besar pesantren Nurul Jannah ini, bisa melegakan hati kalian semua. Bukan apa-apa, kami semua tetap bersaudara. Bersaudara semua? Tetap bersaudara? Bersaudara. Saya ulangi sekali lagi sahabat-sahabat, apakah kita dari detik ini sampai seterusnya akan menjadi saudara? Pasang telinga kalian. Kami semua tetap akan menjadi saudara. Kami itu bagikan 5 jari. Kalau disuruh melawan 1 jari, maka hati-hati 1 jari ini tidak akan mempan. Dan 1 jari ini kemarin-kemarin banyak teman-teman sekongkol-sekongkolnya atau bola-bolanya, akan tetapi sekarang berpaling. Itulah skenario. Pernah saya berpesan, dunia ini adalah panggungnya sandiwara, dunia ini adalah tempatnya rekayasa, tempatnya fata morgana. Jadi apa yang akan kita banggakan? Lebih baik seperti ini, kita bersatu, kita satu majelis, kita bisa duduk bareng, kita sarapan siang bareng, makan bareng, bercanda tawa bareng, rokokan bareng. Bisa yang tadinya belum ketemu jadi ketemu, yang tadinya belum kenal jadi kenal. Inilah kehebatan. Perbedaan itu indah. Tadi malam saya berpakaian preman, maaf bukan preman umi ya, ini preman bapak-bapak. Ya, maaf nih, preman bapak-bapak antara saya dengan Gus Idris tadi malam. Gimana? Kompak kan? Kompak. Itu. Yang satu bulat, yang satu cengkring, angka 10. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih dari saya Nur Syamsul Al-Fakir. Semoga panjenengan semua sehat selalu, diberkahi, diberikan kemanfaatan setiap hembusan nafas dan setiap langkah kakinya, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan tasbih dan salawat. Jazakumullah khair, matur suwun. Mungkin sebelum disoma, kalian akan dulu ledakan di kemercon, ya. Karena nunggu musuh bubuyutannya nggak datang. Kemarin kemercon ngabet innalillahi, ya kita nggak tahu lagi. Mereka dengarkan dulu dari kemercon apa yang akan disampaikan. Apa beliau profesinya yang kita lihat kemarin ini banyak yang mengecam beliau, ya. Banyak yang mengecam kemercon ini, gak jadi profesi kok jadi dukun santet, ini mana ini? Dengarkan dari beliau, ya. Fa'aliyatafadhal fa'aliyah masykurah, kepada beliau Kimercon untuk memberikan maksudnya atau klarifikasinya supaya netizen tidak mengecam Kimercon. Kepada beliau fa'aliyatafadhal. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahis safi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Allahul kafi wa qasadtul kafi wa wajadtul kafi likullil kafi kafaniyal kafi wa ni'mal kafi wa lillahil hamdu rabbi. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد أما بعد وجب جائز ممتنع عند شرفي والمشهور أما بعد. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم al-ilmu nurun wa nurullahu la yahdi li'asi. Wa qala sahibu matni jurumiyah fa amma domatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jama taksiri wa jama wa nasalimi wal fi'lul mudhari'i allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Allahumma bainna khususan fi baladina Malang, amin. Min kulli afatid dunya, amin. Wa corona, amin. Walhamdulillahi rabbil corona. Ora hilang-hilang ya. Primen iki, Gus. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Abah Yai beserta keluarga, dan yang saya hormati Gus Idris, yang mana menurut saya Gus Idris adalah seorang yang sangat luar biasa. Karisma Gus Idris berhasil mengumpulkan kami semua ini. Wasilah Gus Idris, Ki Mercon bisa bertemu dengan Kang Joker. Joker juga punya rasa. Waduh, anak PKB gimana? Berkah Gus Idris, Ki Mercon bisa bertemu dengan GNS. Saya sebenarnya dari dulu pengen kenal sama GNS. Baru kali ini akhirnya. Pasti harus doyan dulu dengan Ki Mercon ya. Mudah-mudahan kita doakan Gus Idris dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan rizkinya, amin. Diperbanyak lagi santrinya, amin ya robbal alamin. Tidak lupa para guru-guru spiritual ahli hikmah dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah Minas Sabang ila Merauke wilayah. Ada Gus Yuda, ada Gus Nur Samsudin, ada Ustadz Nasihin, ada Kang Cakra, ada Kang Joker, ada Abah Paul, motivator saya dari Bang Paul Hermawan, luar biasa. Ada Bang Radit, Ustadz Farhan dan lainnya. Allazi lam yuzkar ismuhum wa yurja du'auhum bil khair. Mata anallah bi ayati wa ulumi. Mudah-mudahan para guru-guru yang hadir di sini diberkahkan umur, dipanjangkan umur, diperbanyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Tidak lupa para hadirin jamaah, santriawan, santriawati, para kameramen yang gigih. Cuman saya doang kesini nggak bawa kameramen. Mudah-mudahan para kameramen nggak kena imbas ya. Kalau lagi ada penggerban, amin ya robbal alamin. Kata tukang hadroh, mercon maning, mercon maning, bosen gitu majer ya. Mungkin di sini yang hadir belum tahu siapa sih Ki Mercon itu, kenapa bisa dipanggil Ki Mercon. Boleh saya perkenalan terlebih dahulu? Nama asli saya adalah Zaki Haikal Iman. Populer dipanggil dengan Ki Mercon. Ada yang manggil Kang Mercon, ada yang manggil Ustadz Mercon, bahkan ada yang manggil Gus Mercon katanya. Di YouTube rame. Saya itu di YouTube berbeda dengan para yang di depan ini. Mereka semua lemah lembut, kalem, sopan. Tapi kalau saya beda, rada tengil. Karena saya nggak mau sama orang. Dari segi mengaji nggak mau sama dengan orang. Karena apa? Karena kalau urusan akhirat itu kita melihatnya harus ke atas.
Orang bisa ketahuan satu ayat, kita harus ke atas, harus bisa 2 ayat bahkan 10 ayat. Kalau untuk urusan akhirat. Oh, yang mana mah kok bisa baca kitab? Nah, kita itu harus lebih dari itu. Gus Idris punya pondok 1 di sini. Kita harus punya banyak cabang. Orang sholat sehari 3 waktu, kita tuh harus lebih 5 waktu. Jangan juga 10 rakaat, 10 waktu. Gua sama Allah kamu hitung-hitungan katanya. Sholat sehari 10 waktu. Dari mana kamusnya? Harus akur sesuai syariat Islam. Fakullu man bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun latuqbalu. Siapa orang yang mengerjakan suatu amal, suatu ilmu tanpa ada dasar hukumnya, itu latuk balu gak bakal diterima. Sholat contoh sehari semalam 5 waktu, kita 10 waktu, gak bakal diterima. Sholat seharusnya menghadap Masjidil Haram ke kiblat, kita ke timur, gak bakal diterima. Makanya kita ini ibadah itu harus sesuai ilmunya. Bahkan di kitab Fawaidul Makiyah dijelaskan la yajuzu li ahadin ay yaqdima ala amrin hatta ya'lamahu Allah bih. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu perkara tanpa tahu dulu dasar hukumnya. Makan buah semangka kalau belum tahu hukumnya halal atau haram itu nggak boleh, saudara-saudara. Oh, ini tadi ceramah Gus, sambutan apa sih ini? Aduh. Pakai peci nggak tahu hukum pakai peci, jangan dipakai. Yang lebih keras, kita sholat belum tahu hukum sholat aja ditanya hukum sholat apa, nggak tahu. Bukan dapat pahala, tapi dapat siksa. Alhamdulillah, kita di depan sini sudah ada guru-guru yang sangat luar biasa. Diadakannya ini perkumpulan karena memang sudah berdasarkan sumber hukum yang sangat kuat. Gak usah didalilin lah, udah intinya mah pasrahin aja ke Gus. Saya mau percaya 100% sama Gus Idris, sama Gus Nur. Berkahnya banyak, hikmahnya nanti banyak yang bisa kita gali dari pertemuan ini. Dan benar kata GNS, dan benar kata Ustaz Nasihin, kata Gus Yuda, kata Bang Joker, kalau bisa pertemuan ini tidak hanya hari ini aja. Meskipun ada pepatah mengatakan di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan, tapi terus insya Allah ke depan lebih meriah lagi. Tapi mustahil di tempat saya, karena saya itu punya padepokan, tapi padepokan alam goib. Lihat YouTube saya sambil promosi Gus, nggak apa-apa ya. Sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. Saya di YouTube itu di hutan, mainnya sama pocong, sama kunti. Bahkan saya kemarin mau kesini dihadang kuntinya berubah jadi cewek. Itu bener nggak? Ya tonton aja dah, kalau nggak percaya mah dah. Kata kuntinya katanya jangan ketemu Gus Idris, hanya di sini aja. Nggak bisa. Justru kan saya beberapa bulan yang lalu pernah kesini, kangen, nggak bisa ada yang memisahkan kerinduan Kim Mercon sama Gus Idris beserta santri di sini. Apa ini tanda udah mau mati? Ini kode panitia bukan? Kode udahan belum ini? Belum. Belum Bang Paul ya? Karena masuk request belum ngeklon pos ronda. Pos ronda. Oh, yang itu. Itu gara-gara kontina. Ucapan terima kasih yang pertama kepada seluruh panitia. Yang kedua permintaan maaf terhadap Gus dan para panitia yang lain. Janji saya seperti yang dikatakan bahwasanya al-wa'du dainun ya. Janji itu adalah hutang. Memang saya ingin
sebelum hari H ini ingin segera ke sini 5 hari sebelumnya, bawa 10 pocong, bawa 10 tim. Cuman benar kata Gus Idris bahwasanya Ki Mercon sedang mengalami perang dunia 3. Ada gesekan dengan Mamas Karyo, dan saya tidak akan klarifikasi kalau belum ada Mamas Karyonya. Dan kebetulan alhamdulillah Mamas Karyo tadi share lokasi, kurang lebih 1 jam lagi lah mungkin tiba di sini. Kita doakan Mamas Karyo, guru besar Padepokan Senang Sejagat, supaya selamat di jalan menuju ke sini. Amin ya robbal alamin. Pada kenal nggak Mamas Karyo? Kenal ya, populer luar biasa. Nah, nanti biar Mamas Karyo aja yang menjelaskan klarifikasi pertempuran dengan Ki Mercon. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ingat sekali lagi bahwasanya kumpulnya kita di majelis ilmu ini, yang pertama semata-mata silaturahmi, ingin diampuni dosa, memperpanjang umur. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahu la yahdil asi, dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Kita pengen ilmu, pengen punya maunah, pengen bisa ngobatin orang, pengen jadi ahli spiritual, tapi nggak mau susah, nggak mau capek, maksiat terus dijalani, ngimpi. Harus dibarengi dengan riyadhah, puasa. Memang di daerah saya ada jual beli hodam, di daerah Bogor banyak. Jadi kita tinggal beli mahar, bisa ngobatin orang, bisa punya hodam. Ada yang seperti itu. Tapi kalau Ki Mercon pribadi berbagi pengalaman, bukan sombong. Kalau Ki Mercon sih melalui proses riyadhah, puasa, apa, zikir, terus aja seperti itu. Bahwasanya manjada wajada, kalau kita bersungguh-sungguh belajar, punya cita-cita harus kejar. Bahkan di dalam Imriti dijelaskan izil fatah hasba tikodihi rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi fanas alul manana ayujirona minaria mudoifan ujurona. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat para dubes yang ada di depan ini. Ki Mercon di dunia YouTube baru mau naik, keangkat oleh Gus Idris, baru mau naik, anak bawang, anak baru, butuh bimbingan. Makanya kalau di YouTube kasar itu minta ditegur. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, matur suwun, mudah-mudahan disampaikan Mercon lewat ilmu-ilmu yang disampaikan beliau, yang cuplik dari Jumia, dari Imriti, bisa menjadikan santri-santri khususnya lebih giat belajar lagi di pondok-pondok pesantren, di padepokan masing-masing. Dan mudah-mudahan urusan Ki Mercon dengan Mamas Karyo ini segera berakhir di Malang ya Rabbana. Sudah kontroversi ini ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjut dulu ya sampai jam 1 gitu baru kita isoma, karena masih banyak guru-guru kita yang belum mau itu di sini acara Sabtu ini. Yang akan disampaikan kalimat-kalimat untuk diikhtisar biar rata semua. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh